Sebelum nonton video yang satu ini, jangan lupa subscribe dan pencet lonceng agar tidak ketinggalan updatean baru dari IDX Channel. Ya Pak, Ya, silakan Mas. dari beberapa informasi grafis yang kami sampaikan tadi, Pak Wijayanto, menarik juga kalau kita bahas Pak, rencana masyarakat melakukan tes COVID-19 sebelum mudik itu persentasenya cukup besar Pak, yang tidak akan melakukan tes COVID begitu. Kemudian rencana pemudik untuk melakukan isolasi ketika sampai di kampung halaman juga persentasenya juga cukup tinggi, 43,9%. Apa yang bisa kita simpulkan Pak dari data-data ini Pak Wijayanto? Ya, kalau kita lihat, kita bahas dulu yang tes swab ya, antigen ya. Nah ini proporsi yang tidak berencana untuk vaksin cukup tinggi ya, tapi itu bisa diprediksi. Beberapa faktor, pertama karena dianggap mahal ya oleh banyak kalangan. Bayangkan saja satu keluarga kalau ber-8 gitu ya, semuanya mau swab gitu, itu berapa begitu ya. Kemudian yang kedua juga ketersediaan sarana yang barangkali bagi sebagian kalangan sulit untuk diakses. Tapi tentunya sebagian lagi juga karena mereka memang kurang peduli gitu ya, terkait dengan keamanan diri, keluarga, dan orang lain. Nah, tapi memang sebenarnya yang paling penting adalah swab tes tadi. Kalau yang isolasi mandiri membantu, tetapi ini bukan sesuatu yang sangat-sangat urgent. Karena begini, penularan paling mungkin dalam konteks mudik itu sebenarnya di kendaraan. Bayangkan misalnya satu bis pakai AC, satu kena COVID gitu ya, itu virus itu akan beredar semalaman gitu ya. Apalagi kalau pakai kendaraan yang lebih kecil. Jadi ada pandangan dari para ahli yang mengatakan justru di kendaraan itu penularan yang sangat cepat gitu ya. Karena dalam situasi di satu kendaraan itu cycle of threshold dari penderita COVID di atas 30 saja, artinya COVID-nya tidak parah, itu bisa menular. Tapi dalam kondisi interaksi yang normal, CT di atas 30 itu tidak mudah menular. Nah, kemudian kalau kita berbicara masalah isolasi mandiri, itu juga kita hitung-hitung saja matematiknya. Mereka pulang ke daerah itu berapa lama gitu ya. Kemudian kalau 7 harinya dihabiskan untuk isolasi mandiri, nah bagi mereka ini juga kos yang luar biasa. Belum lagi banyak dari mereka yang tidak mempunyai fasilitas isolasi mandiri. Bayangkan misalnya satu keluarga punya rumah kecil di Jogja, kemudian anak-anaknya datang begitu ya, pasti rumah itu tidak layak untuk isolasi mandiri. Karena satu keluarga mungkin hanya tersedia satu kamar gitu ya. Sementara fasilitas yang disediakan pemerintah belum tentu memadai, bahkan belum tentu ada. Jadi menurut saya faktor-faktor itu sebenarnya membuat kita makin yakin bahwa mudik ini memang ada risikonya terkait dengan peningkatan jumlah insiden COVID di Indonesia. Baik.